Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan untuk melanjutkan kuliah kita, yaitu manajemen pendidikan MI. Kali ini kita akan membahas mengenai manajemen peserta didik. Nah, sebelum masuk ke materi, perkenalkan kami dari kelompok ketiga yang terdiri dari saya sendiri, Miyosi Kiramin Baroro, rekan saya, Mesinta Rahmawati, dan juga Ahmad Mutoher. Nah, adapun agenda pembahasan kita yaitu yang pertama, konsep dasar peserta didik. Yang kedua, pencatatan data peserta didik. Yang ketiga, mutasi dan promosi peserta didik. Yang keempat, layanan khusus peserta didik. Yang pertama yaitu konsep dasar manajemen peserta didik. Pengertian manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik adalah suatu layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas seperti pengenalan, pendaftaran, layanan individu seperti pengembangan seluruh kemampuan, minat, bakat, dan kebutuhan. Selanjutnya, tujuan manajemen peserta didik. Tujuan umum yaitu untuk mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Tujuan khususnya yaitu yang pertama, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotor peserta didik. Yang kedua, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum, bakat, dan minat peserta didik. Yang ketiga, menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Yang keempat, dengan terpenuhinya tujuan manajemen, diharapkan peserta didik dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup, dapat belajar dengan baik dan tercapai cita-cita mereka. Selanjutnya, fungsi manajemen peserta didik. Fungsi umumnya yaitu sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin. Yang kedua, fungsi khusus yaitu yang pertama, fungsi yang berkenaan dengan pengembangan individualitas peserta didik. Peserta didik mampu mengembangkan potensi-potensi individualitasnya tanpa banyak hambatan. Yang kedua, fungsi yang berkenaan dengan pengembangan segi sosial peserta didik. Fungsi ini membuat peserta didik mampu bersosialisasi dengan teman sebayanya, orang tua, lingkungan, sekolah, dan masyarakat. Yang ketiga, fungsi yang berkenaan dengan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik. Fungsi ini mampu membuat peserta didik untuk menyalurkan hobi, kesenangan, dan minatnya. Selanjutnya, prinsip-prinsip manajemen peserta didik. Prinsip manajemen peserta didik adalah hal-hal yang harus dipedomani dan mengelola peserta didik. Ada 6 prinsip yang perlu dipedomani dalam mengelola peserta didik, yaitu yang pertama, harus dipandang sebagai bagian dari manajemen sekolah. Yang kedua, harus mengandung makna pendidikan. Yang ketiga, harus diupayakan untuk mempersatukan peserta didik. Yang keempat, harus dipandang sebagai upaya pengaturan dalam rangka mengembangkan peserta didik. Yang kelima, harus mampu mendorong kemandirian peserta didik. Dan yang terakhir, yang keenam, harus selalu diupayakan bersifat fungsional bagi kehidupan peserta didik. Nah, selanjutnya pendekatan manajemen peserta didik. Ada 2 pendekatan yang dapat digunakan dalam manajemen peserta didik, yaitu yang pertama, pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini menitik beratkan pada segi-segi administratif dan birokratik lembaga pendidikan. Wujud pendekatan ini adalah manajemen peserta didik secara operasional, yaitu mengharuskan kehadiran secara mutlak bagi peserta didik di sekolah, memperketat presensi, penuntutan disiplin yang tinggi, dan menyelesaikan tugas-tugas. Yang kedua, pendekatan kualitatif. Pendekatan ini lebih memberikan perhatian kepada kesejahteraan peserta didik. Asumsi dari pendekatan ini adalah jika peserta didik senang dan sejahtera, maka mereka dapat belajar dengan baik serta senang mengembangkan diri mereka dalam lembaga pendidikan. Selanjutnya, mutasi peserta didik. Mutasi siswa atau perpindahan siswa pada hakikatnya adalah perpindahan kegiatan belajar mengajar dari suatu sekolah ke sekolah yang lain, baik itu masih satu kabupaten atau kota atau luar kota. Proses kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa yang melakukan mutasi sifatnya melanjutkan, bukan mengulang.
Jadi, hal-hal yang berkaitan dengan siswa tersebut, baik itu berupa absensi atau penilaian, semuanya harus ada laporan ke sekolah barunya, sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar tanpa ada halangan dalam proses belajar. Mutasi dibagi dua, yaitu mutasi intern. Adalah mutasi yang dilakukan oleh peserta didik di dalam sekolahan itu sendiri. Yang kedua, mutasi ekstern, yaitu perpindahan peserta didik dari satu sekolah ke sekolah lain dalam satu jenis dan di dalam satu tingkatan. Ekta Prihatin dalam bukunya Manajemen Peserta Didik menyebutkan bahwa penyebab mutasi peserta didik dapat bersumber dari peserta didik sendiri, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan teman sebaya. Sebab yang berasal dari peserta didik, yaitu peserta didik tidak kuat mengikuti pelajaran di sekolah tersebut. Yang kedua, tidak suka dengan sekolah tersebut atau merasa tidak cocok, juga malas, ketinggalan dalam pelajaran, bosan dengan sekolahnya. Faktor kebutuhan khusus. Dan yang ini sebab yang berasal dari lingkungan keluarga, yaitu mengikuti orang tua pindah kerja, dititipkan oleh orang tuanya di tempat nenek atau kakeknya, disuruh oleh orang tuanya pindah, orang tua merasa keberatan dengan biaya yang harus dikeluarkan, mengikuti orang tua pindah rumah, dan mengikuti orang tua transmigrasi. Sebab yang berasal dari lingkungan sekolah kurang menarik dan fasilitas sekolah kurang memadai, juga absentisme guru di kelas sehingga sering kosong, adanya keberatan sekolah yang memberatkan peserta didik, letak sekolah yang kurang terjangkau oleh transportasi, dan sekolah tersebut dibubarkan karena faktor tertentu, dan peserta didik merasa sekolah tersebut kurang bonatif, seperti faktor minimnya lulusan per tahun. Sebab yang berasal dari lingkungan teman sebaya, satu, bertengkar dengan temannya, merasa diancam oleh teman, tidak cocok dengan teman, merasa terlalu tua sendiri dibandingkan dengan teman-temannya, dan peserta didik merasa rendah diri. Promosi peserta didik. Promosi atau publikasi merupakan tahap penerimaan peserta didik baru. Promosi atau publikasi dilakukan sepanjang tahun, terutama pada momen-momen penting. Promosi biasanya dilakukan dengan brosur, koran, media elektronik, dan lain-lain yang dapat menunjang promosi dalam suatu sekolah. Selanjutnya, layanan khusus peserta didik. Layanan yang dibutuhkan peserta didik di sekolah meliputi: yang pertama, layanan bimbingan dan konseling. Layanan PK merupakan proses pemberian bantuan terhadap siswa agar perkembangannya optimal, sehingga anak didik bisa mengarahkan dirinya dalam bertindak dan bersikap sesuai dengan tuntutan dan situasi lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Bimbingan dan konseling juga membantu guru dalam menyusun program pengajaran yang disesuaikan dengan bakat dan minat siswa, dan membantu siswa untuk menyesuaikan bakat dan minatnya. Yang kedua yaitu layanan perpustakaan. Layanan perpustakaan diperlukan untuk memberikan layanan dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah, melayani informasi yang dibutuhkan, serta memberikan layanan rekreatif melalui koleksi bahan pustaka. Perpustakaan menjadi penyedia bahan pustaka yang memperkaya dan memperluas cakrawala pengetahuan, meningkatkan keterampilan, membantu siswa dalam penelitian, dan meningkatkan minat baca siswa dengan adanya bimbingan membaca. Yang ketiga yaitu layanan kantin. Kantin sekolah diperlukan agar kebutuhan anak terhadap makanan yang bergizi, bersih, dan higienis bagi anak sehingga kesehatan anak terjamin selama di sekolah.
Guru bisa mengontrol dan berkonsultasi dengan pengelola kantin dalam menyediakan makanan yang sehat dan bergizi. Peran kantin di sekolah agar anak tidak berkeliaran mencari makanan dan tidak keluar dari lingkungan sekolah. Yang keempat yaitu layanan kesehatan. Layanan kesehatan di sekolah biasanya dibentuk dalam sebuah wadah yang bernama UKS, Usaha Kesehatan Sekolah. Sasaran utama untuk meningkatkan atau membina kesehatan siswa dan lingkungan hidupnya. Program UKS juga dapat mencapai lingkungan hidupnya sehat, pendidikan kesehatan, dan pemeliharaan kesehatan di sekolah. Yang kelima yaitu layanan transportasi. Sarana transportasi bagi peserta didik sebagai penunjang untuk kelancaran proses belajar mengajar. Biasanya layanan transport diperlukan bagi peserta didik di tingkat prasekolah dan pendidikan dasar SD atau MI. Penyelenggara transportasi sebaiknya dilaksanakan oleh sekolah yang bersangkutan atau pihak sekolah. Yang keenam yaitu layanan asrama. Bagi siswa layanan asrama sangat berguna untuk mereka yang jauh dari keluarga sehingga membutuhkan tempat tinggal yang nyaman untuk mereka beristirahat. Biasanya yang mengadakan layanan asrama di tingkat sekolah menengah dan perguruan tinggi. Cukup sekian dan terima kasih.